Halo guys, kembali lagi bersama Bini sini. Kali ini ada di chapter 310 Star Sigin to Supreme dan Tian. Zhou Mingrui diam-diam bergumam dan memutuskan bahwa dia tidak akan memberi layanan tambahan apapun. Dia akan dengan tegas menolak semuanya. Jika kamu benar-benar mampu, cobalah meramalkan bahwa aku bertransmigrasi ke sini. Dengan mengingat hal ini, Zhou Mingrui mengikuti di belakang wanita yang wajahnya dicat merah dan kuning, membungkuk rendah untuk memasuki tenda rendah. Bagian dalam tenda sangat gelap, hanya diterangi oleh beberapa berkas cahaya yang berhasil meresap ke dalam. Sebuah meja yang ditutupi dengan kartu kertas dapat terlihat samar-samar dalam pencahayaan rendah. Wanita bertopi lancip tidak terpengaruh sama sekali. Gaun hitam panjangnya meluncur seolah-olah bergerak di atas air saat dia berjalan menuju meja. Dia duduk di seberang dan menyalakan lilin. Cahaya kuning redup berkedip-kedip, menyebabkan bagian dalam tenda tampak terang dan gelap secara bersamaan. Itu langsung menambah nuansa misterius pada atmosfer. Zhou Mingrui duduk dengan tenang, pandangannya menyapu kartu tarot di atas meja di mana dia menemukan kartu-kartu yang sudah dikenalnya seperti sang penyihir, kaisar, pria yang digantung, dan temperaments dan lain-lain. Mungkinkah Rosel adalah seorang senior? Aku ingin tahu apakah dia juga rekan senegaraku. Zhou Mingrui bergumam pada dirinya sendiri tanpa dia sadari. Sebelum dia selesai melihat kartu-kartu yang terbuka di atas meja, wanita yang mengaku memiliki ramalan akurat telah mengeluarkan tangannya untuk mengumpulkan semua kartu itu. Dia menumpuknya ke dalam dek dan mendorongnya ke depannya. Kocok dulu kartunya dan potong deknya, kata peramal sirkus itu dengan suara teredam. Aku? Acak, Zhou Mingrui bertanya secara refleks. Cat kuning dan merah di wajah peramal itu mengalir bersamaan saat dia menunjukkan sedikit senyuman berkata, tentu saja, takdir setiap orang hanya bisa mengungkapkan dengan dirinya sendiri. Aku hanya berperan sebagai pembaca. Zhou Mingrui segera menanyakannya dengan hati-hati. Pembacaan ini tidak memerlukan biaya tambahan, bukan? Sebagai seorang vocalist keyboard, aku sudah melihat terlalu banyak trik seperti itu. Peramal itu tampak terkejut sebelum akhirnya berkata dengan teredam, ini gratis. Zhou Mingrui merasa lega memasukkan pistol itu kembali ke dalam sakunya. Setelah itu dia dengan tenang mengeluarkan kedua tangannya untuk mengacak dan memotong dek dengan terampil. Selesai, dia meletakkan kartu tarot yang sudah dikocok di tengah meja. Peramal itu menggenggam kartu-kartu itu dengan kedua tangannya dan dengan hati-hati melihat kartu-kartu itu untuk beberapa saat. Lalu dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, maaf, aku lupa bertanya, tapi apa yang ingin kamu tanyakan? Dulu ketika dia sedang meraih cinta pertamanya, Zhou Mingrui juga pernah melakukan penelitian tentang kartu tarot. Dia bertanya tanpa ragu, dulu, sekarang, dan masa depan. Ini adalah jenis ramalan sebagai bagian dari penafsiran kartu tarot. Tiga kartu bila dibuka secara berurutan melambangkan masa lalu, masa kini, dan masa depan seseorang. Peramal itu mengangguk terlebih dahulu, lalu mengarutkan bibirnya hingga memperlihatkan senyuman dan berkata, kalau begitu silahkan ubah susunan kartunya. Kamu hanya bisa benar-benar mendapatkan kartu yang kamu inginkan jika kamu tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Apa kamu baru saja membodohi itu? Apa kamu harus kecil ini? Bukankah aku hanya bertanya beberapa kali apakah ini layanan gratis? Itu Zhou Mingrui sedikit bergerak. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengambil kembali dek tarot untuk merombak dan memotongnya. Kali ini tidak akan ada masalah, kan? Dia meletakkan kembali dek yang sudah dipotong. Tidak masalah. Peramal itu mengulurkan jarinya dan mengambil sebuah kartu dari atas tumpukan. Lalu dia meletakkan di sisi kiri Zhou Mingrui seolah pelan saat dia berbicara. Kartu ini melambangkan masa lalumu.